Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, agar seperti Paulus kami meninggikan dan memuliakan salib. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Bacaan renungan pagi kita di hari Sabat Tuhan yang suci ini tanggal 27 September berjudul Kristus disalibkan bagi kita. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lukas 23 ayat 33. Karena pelanggaran hukum Allah, Adam dan Hawa diusir dari Eden. Kristus, pengganti kita, harus menderita di luar batas Yerusalem. Ia mati di luar pintu gerbang, tempat para penjahat dan pembunuh dieksekusi. Kata-kata Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sangatlah bermakna. The Desire of Ages 741. Ke atas Kristus sebagai pengganti dan jaminan kita diletakkanlah kesalahan kita semua. Ia dianggap sebagai pelanggar hukum agar ia dapat menebus kita dari tuntutan hukum Taurat. Kesalahan setiap keturunan Adam menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, manifestasi mengerikan dari ketidaksenangannya atas kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kekhawatiran. Sepanjang hidupnya, Kristus telah memberitakan kabar baik tentang belas kasihan dan kasih pengampunan Bapa kepada dunia yang telah jatuh. Keselamatan bagi orang berdosa yang paling berdosa adalah temanya. Namun kini, dengan beban rasa bersalah yang luar biasa yang ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa
yang mendamaikan. Penarikan diri dari wajah ilahi juru selamat di saat penderitaan yang luar biasa ini menusuk hatinya dengan kesedihan yang tak pernah dapat sepenuhnya kita pahami. Penderitaan ini begitu hebat sehingga rasa sakit fisiknya hampir tak terasa. Setan dengan godaannya yang dahsyat memeras hati Yesus. Juru selamat tak dapat melihat melalui pintu kubur. Harapan tidak menunjukkan kepadanya bahwa ia keluar dari kubur sebagai seorang penakluk atau memberitahunya tentang penerimaan Bapa atas pengorbanannya. Ia takut bahwa dosa begitu menyakiti Allah sehingga perpisahan mereka akan kekal. Kristus merasakan penderitaan yang akan dirasakan orang berdosa ketika belas kasihan tak lagi memohon bagi umat yang bersalah. Perasaan berdosa itulah yang mendatangkan murka Bapa atasnya sebagai pengganti orang berdosa yang membuat cawan yang ia minum begitu pahit dan menghancurkan hati anak Allah. Kerinduan segala zaman 753. Di tengah kegelapan yang mencekam, yang tampaknya ditinggalkan Allah, Kristus telah menghabiskan sisa-sisa terakhir dari cawan kesengsaraan manusia. Pada saat-saat yang mengerikan itu, ia mengandalkan bukti penerimaan Bapanya yang telah diberikan kepadanya. Ia mengenal karakter Bapanya. Ia memahami keadilannya, belas kasihannya, dan kasihnya yang besar. Dengan iman, ia bersandar kepada Dia yang selalu menjadi sukacitanya untuk taat. Dan ketika dalam ketundukan, ia menyerahkan dirinya kepada Allah. Perasaan kehilangan kasih Bapanya pun sirna. Dengan iman, Kristus adalah pemenang. The Desire of Ages, halaman 756. Demikian bacaan renungan pagi kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang salib, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 209 paragraf 3. Kematian Kristus membuktikan betapa besarnya kasih Allah terhadap umat manusia. Itu adalah janji keselamatan kita. Menghapus salib dari orang Kristen sama saja dengan menghapuskan matahari dari langit. Salib mendekatkan kita kepada Allah, mendamaikan kita dengannya. Dengan belas kasihan, kasih seorang ayah yang tiada henti, Yehova memandang penderitaan yang dialami anaknya demi menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam yang terkasih. Artinya, kematian Yesus di kayu salib adalah keharusan. Kita tidak dapat diperdamaikan dengan Bapa jika Yesus tidak mati di kayu salib. Sebab hal ini adalah bagian dari rencana keselamatan yang telah dibuat oleh Allah Bapa dan Anaknya. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 54. Salib Kristus membawa kita lebih dekat kepada Allah, mendamaikan manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Bapa memandang salib, penderitaan yang telah Ia berikan kepada anaknya untuk ditanggung demi menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan yang tidak ada harapan, dan untuk menarik manusia kepadanya, Ia memandang salib dengan belas kasihan yang tak henti-hentinya dari kasih Bapa. Karena salib, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita yang oleh karena dosa telah terpisah dari Bapa, namun oleh karena salib, kita terhubung kembali dengan Bapa. Bahkan, Bapa tak henti-hentinya memandang salib dalam kasih-Nya, sebab salib adalah penderitaan yang Bapa berikan kepada anaknya demi keselamatan kita. Bahkan, berdasarkan firman Allah, Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 200, paragraf 2. Kematian Kristus menyatakan keadilan hukum Bapanya dalam menghukum pelanggar hukum, karena Ia sendiri setuju
untuk menanggung hukuman hukum, untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dari kutukannya. Kematian anak Allah yang terkasih di kayu salib menunjukkan kekekalan hukum Allah. Yesus mati karena Allah tidak dapat mengubah hukumnya, sebab hukum Allah itu sama kudusnya dan kekalnya dengan Allah itu sendiri. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 277 paragraf 2. Karena pelanggaran hukum Allah, Adam dan Hawa diusir dari Eden. Kristus, pengganti kita, harus menderita di luar batas Yerusalem. Ia mati di luar pintu gerbang, tempat para penjahat dan pembunuh dieksekusi. Kata-kata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sangatlah bermakna. Karenanya, Paulus sangat meninggikan dan memuliakan salib. Di Acts of the Apostles halaman 245 paragraf 3 berkata, tetapi bagi Paulus, salib adalah satu-satunya objek yang paling menarik. Sejak ia ditangkap dalam karirnya menganiaya para pengikut orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti memuliakan salib. Kutipan ini berdasarkan Galatia 6 ayat 14, di mana Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Nah, di sisi lain renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 277 paragraf 3. Namun kini dengan beban rasa bersalah yang luar biasa yang ditanggungnya, ia, yaitu Yesus, tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan. Penarikan diri dari wajah ilahi juru selamat di saat penderitaan yang luar biasa ini menusuk hatinya dengan kesedihan yang tak pernah dapat sepenuhnya kita fahami. Penderitaan ini begitu hebat sehingga rasa sakit fisiknya hampir tak terasa. Yesus merasa sakit sekali oleh karena Bapanya tinggalkan dia. Memang Bapa tidak lagi tinggal dalam Yesus, tetapi Bapa tidak pergi jauh. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 753 paragraf 4. Dalam kegelapan pekat itu, kehadiran Allah tersembunyi. Dia menjadikan kegelapan sebagai tempat tinggalnya dan menyembunyikan kemuliaannya dari pandangan manusia. Allah dan malaikat sucinya berada di samping salib. Bapa bersama anaknya. Namun kehadirannya tidak dinyatakan. Seandainya kemuliaannya memancar dari awan, setiap manusia yang melihatnya akan binasa. Saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa bukan duduk santai nonton dari sorga akan kondisi anaknya yang sekarat. Oh tidak, Allah Bapa turun bersama para malaikatnya untuk hadir di samping salib. Kenapa? Sebab Yesus adalah anaknya Bapa yang sesungguhnya. Itulah pelajaran yang Bapa berikan kepada Abraham tentang mengorbankan Ishak. Sebagaimana Abraham bergumul untuk mengorbankan Ishak, demikian juga Bapa. Sebab baik Ishak dan Yesus adalah anak yang sesungguhnya. Di mana ada ayah yang duduk tenang sementara anaknya mau dihukum mati? Kalau pura-pura jadi ayah, bisa. Tetapi kalau Bapa yang sesungguhnya, oh tidak bisa. Karenanya baik Bapa dan anaknya sekarat. Mereka sekarat demi kita yang berdosa. Yesus disalibkan bagi kita bukan hanya untuk perdamaikan kita dengan Bapa, tetapi terlebih menyatakan adanya Allah Bapa dan anaknya, serta hubungan yang sesungguhnya antara Bapa dan anaknya. Itu bukan hubungan metafora atau permainan peran, tetapi harafiah. Namun, meski Yesus tidak tahu bahwa Bapanya ada berada di sampingnya, namun Yesus percaya akan Bapanya. Christ Triumphant halaman 277 paragraf 5 berkata, pada saat-saat yang mengerikan itu, ia, yaitu Yesus, mengandalkan bukti penerimaan Bapanya yang telah diberikan kepadanya. Ia mengenal karakter Bapanya, ia memahami keadilannya, belas kasihannya, dan kasihnya yang besar. Dengan iman, ia, yaitu Yesus, bersandar kepada Dia yang selalu menjadi sukacitanya untuk taat. Dan ketika dalam ketundukan ia menyerahkan dirinya kepada Allah, perasaan kehilangan kasih Bapanya pun sirna. Dengan iman, Kristus adalah
pemenang. Karenanya, Paulus bertanya dalam Roma 2 ayat 4 kepada kita semua, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, yaitu kemurahan Bapa, kesabarannya, yaitu kesabaran Bapa, dan kelapangan hatinya, yaitu kelapangan hatinya Bapa? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Betapa pentingnya Kristus disalibkan. Itu sebabnya Paulus meninggikan dan memuliakan salib. Sebab oleh karena salib kami diperdamaikan dengan Engkau, ya Bapa. Kami yang telah terpisah darimu oleh karena dosa dapat terhubung kembali oleh karena salib. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh menerima roh anak Allah kami dapat terhubung kembali. Itulah wujud menerima salib dalam hidup kami. Oleh karena Kristus kami dapat diperdamaikan dengan Bapa. Dan hidup yang daripada-Mu ya Bapa mengalir melalui anak-Mu kepada kami dan mengubahkan kami agar kami layak nantinya mewarisi kerajaan-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.